You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's Assalamualaikum ya guys, hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan segala kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu. Pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys. Saya mulai bahasan tentang mengijazahkan ilmu ajian tolak pelet berdasarkan keilmuan, pengalaman, dan penglihatan saya. Ajian pelet, apakah juga ada ajian tolak pelet? Tentunya itu ada ya guys, tentu harus dipikirkan dan dibuat dan diciptakan untuk tujuan kebaikan. Membedah ajian-ajian pelet yang tercipta oleh para leluhur begitu luar biasa daya power yang ada di balik kata-kata yang menjadi sebuah rapalan mantra yang dipercaya ampuh untuk membuat wanita siapapun saja yang dituju menjadi terkelepek-kelepek, isinya cuma merindu selalu. Tentunya susunan kata-kata dari sebuah rapalan mantra pelet yang sekarang di zaman now, zaman sekarang ini disebut afirmasi oleh kalangan praktisi keilmuan. Tentunya hasil dari susunan kata-kata yang ada di dalam kalimat-kalimat yang tersusun bisa menjadi sebuah rapalan ilmu yang luar biasa dan pastinya akan mengalirkan energi yang dahsyat sesuai yang ditujukan di dalam rapalan ilmu itu sendiri. Kembali lagi ke sebuah ilmu pelet yang dicipta. Tidak semua orang, baik dari kalangan praktisi atau orang linuih siapapun saja, belum tentu bisa membuat atau menciptakan sebuah ilmu. Tidaklah mudah dan tidak gampang. Di zaman dahulu tentunya butuh tirakat, berpuasa, bertapa, bisa bertahun-tahun lamanya hanya demi mendapatkan ilham petunjuk dari Sang Maha Kuasa untuk menciptakan sebuah ilmu, dan benar-benar butuh kemampuan
gula atau edan melalui ilmu pelet. Tentunya itu semua melalui perantara oknum dukun. Begitulah sebagian dari kisah-kisah yang terjadi dialami oleh sebagian perempuan yang menjadi korban pelet. Tentu jika sudah terjadi kiriman pelet, haruslah segera cepat-cepat dihilangkan, dibersihkan, dinetralisir. Tentunya untuk itu semua bisa dilakukan oleh orang-orang yang pinter, sakti linuih, dan untuk keberhasilannya tentu itu juga tergantung tingkat keilmuan dan tingkat kemampuannya. Kalau kiriman peletnya tingkatannya tinggi dan orang pinter sakti linuih itu tingkatan keilmuan atau tingkatan kemampuannya di bawah kemampuan oknum dukun yang mengirim pelet itu, tentu hanya akan terjadi sebuah kegagalan yang sia-sia dan malah menambah parah efek dari pelet itu sendiri, bahkan bisa menghantam orang pinter sakti linuih itu sendiri. Bahkan jika dinetralisir atau dihilangkan daya ilmu pelet yang merasuki korban, tentunya akan terjadi sebuah perang gaib juga antara si penolong dengan oknum dukun itu sendiri. Yang pasti nyawa penolong pun juga menjadi pertaruhan hidup atau mati ketika perang gaib sudah dimulai terjadi. Apapun hasil bisa terjadi, bahkan bisa mengakibatkan si penolong pun bisa mendapatkan kelumpuhan, stroke, atau sakit parah di bagian organ-organ tubuhnya tertentu, atau bahkan bisa muntah darah jika terkena serangan dari oknum dukun dengan bantuan makhluk gaibnya. Bahkan bisa juga mendapatkan dukungan dari teman-teman oknum dukun itu sendiri. Terutama juga yang lebih membahayakan dari guru oknum dukun itu sendiri yang membackup, yang tentunya keilmuannya pun juga di atas tingkat keilmuan oknum dukun itu juga. Oleh karena itu, bagi siapapun yang meminta tolong di sini, saya menggarisbawahi dengan tebal sekali. Tentunya diharapkan untuk pengertiannya supaya lebih mengerti, lebih memahami resiko bahayanya juga dari si penolong yang menolong korban. Dan dari pihak korban setidaknya haruslah ikut juga memberikan imbal jasa yang pantas untuk pertolongan si penolong itu, baik sukarela ataupun secara ikhlas, walaupun si penolong itu tidak meminta apapun. Karena tentu serangan-serangan gaib akan terus berlanjut jika sudah dimulai pembersihan ilmu peletnya yang ada di dalam tubuh korban, yang akan tertuju kepada si penolong orang pinter sakti linuih itu dengan sendirinya. Tingkatan pelet itu juga ada 3, tingkatan yang rendah, tingkatan yang menengah, bahkan tingkatan yang tinggi. Di sini saya juga akan memberikan tanda-tanda seseorang terkena pelet dari tingkatan rendah, dari tingkatan menengah, bahkan tingkatan tinggi. Untuk pelet tingkatan rendah, tanda-tandanya adalah rasa gelisah berkecamuk di dada, berdebar-debar, serasa bingung tak menentu, susah tidur, susah makan, mudah melamun, terbayang-bayang wajah seseorang yang memelet, ingin selalu bercakap-cakap, bertemu, baik lewat bertemu secara langsung ataupun tidak secara langsung, lewat telepon, lewat video call, inbox messenger, atau media-media lainnya. Pelan-pelan berubah sifat dan wataknya, tidak seperti biasanya, sangatlah berbeda. Dan efek pelet tingkatan rendah ini biasanya akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan 1 bulan hingga 3 bulan paling lama. Jika dengan bantuan orang yang pintar, tentunya hitungan waktu itu akan lebih
cepat sekali untuk hilangnya daya pelet yang mengenal si korban. Untuk pelet tingkatan rendah, tanda-tandanya adalah hasrat rasa sangatlah tinggi, ingin berjumpa secara langsung kepada si pemelet. Tak bisa ditolak, semakin ditolak akan semakin membuat diri jadi benar-benar seperti orang bingung, orang blank. Dalam mimpi akan selalu hadir wajah seseorang yang memelet, yang selalu terus-menerus membayangi setiap harinya. Lupa makan, lupa tidur, tidak jenak, tidak enak, tidak nyaman setiap harinya. Selalu melamunkan wajah seseorang, tidak mendengarkan perkataan siapapun, baik itu orang yang terdekat, saudara, bahkan suami atau istri jika salah satu yang terkena. Bawaannya, sifat dan watak sangatlah berbeda sekali, berubah 180 derajat. Hanya mendengarkan seseorang yang memelet, tidak mau mempercayai nasihat siapapun, hanya merasakan diri tahu yang paling benar, paling baik, paling super, paling pokoknya yang paling top adalah orang yang mengirimkan pelet itu. Pelet ini biasanya bisa hilang dalam jangka waktu 1 tahun. Tentu juga si korban harus disendirikan, benar-benar dijaga setiap waktu untuk bisa terhindar dari si pengirim pelet itu. Bahkan jika dibantu orang yang pintar sakti lindungi pun juga benar-benar harus terjaga kondisinya, selalu diawasi, karena demi kebaikan biar segera hilang daya ilmu pelet yang ada di dalam tubuhnya. Untuk pelet tingkatan tinggi, tanda-tandanya adalah si korban pelet benar-benar serasa bukan dirinya yang asli, dikendalikan total oleh makhluk gaib dari ilmu pelet yang merasukinya. Apapun yang dikatakan, apapun yang diinginkan, si pemelet akan selalu dituruti, tunduk si korban pelet itu dengan sendirinya. Tentu itu bukan atas kesadaran dari dirinya sendiri, tapi sudah benar-benar dikendalikan oleh gaib jahat yang merasukinya dari ilmu pelet itu sendiri. Bahkan sukmanya ada yang ditahan oleh makhluk gaib dari ilmu pelet itu, sehingga mengakibatkan si korban seperti tidak penuh atau ngeblank. Tentunya dalam kondisi seperti ini akan mudah sekali pengaruh daya pelet semakin kuat mencengkram. Jika ini dibiarkan larut terus-menerus tanpa ditolong, tentu efeknya bisa menjadi gila atau edan dengan sendirinya. Pelet ini biasanya akan sangatlah benar-benar susah untuk disembuhkan jika telat dalam mengobatinya, atau istilahnya orang Jawa bilang kasep, terlambat dalam penanganannya. Bahkan efek terburuk dari pelet tingkatan tinggi ini pun bisa membuat gila edan selamanya si korban. Jadi di sini janganlah pernah meremehkan pelet apapun tingkatannya. Segeralah jika memang terkena indikasi tanda-tandanya untuk cepat-cepat untuk diobati secara non-medis, biar tidak ada kata terlambat lagi, sehingga si korban pun cepat segera dipulihkan, sehat dan sadar kembali, fisik maupun raga kembali pulih secara total. Cara kerja pelet itu biasanya berfokus kepada kepala, yang dimana yang ditujukan adalah pikirannya oleh makhluk gaib yang ada di dalam ilmu pelet itu sendiri, yang akan selalu berusaha mengacau pikiran dan merasukinya, menguasainya, memperdayanya, membuat si korban pelet menjadi tak berdaya, hanya menuruti si pengirim pelet itu dengan sendirinya. Dan kembali lagi kepada semua perbuatan yang menyakiti siapapun, tentunya pasti akan ada balasannya, baik itu besar ataupun kecil, akan ada karma tersendiri bagi si pemilik pelet itu. Tentunya si pemilik pelet yang mengirimkan akan menerima balasan dari perbuatannya,
Misalnya bisa nantinya ketika di masa tuanya sakit-sakitan selalu tidak ada yang menemaninya, keluarganya berantakan atau cerai, dan yang pasti tentunya dia si oknum pelaku pelet akan ikut ganti menjadi budak setelah meninggal, menuju di alam di mana makhluk gaib dari ilmu pelet itu berkuasa hingga kiamat. Cara-cara antisipasi tidak terkena pelet: lalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Sang Maha Pencipta dengan beribadah dan berdoa yang tekun, selalu menjauhi dan berusaha menghindarkan untuk bisa terhubung dengan si oknum pengirim pelet. Biasanya di awal mereka akan selalu menggunakan pendekatan modus-modus berlagak, memberikan perhatian, pertolongan, merayu, atau membantu kesulitan, tapi di baliknya ada indikasi niatan-niatan tertentu. Jadi berhati-hatilah. Hindarkan untuk bertemu secara langsung ataupun tak langsung, karena pelet juga ada medium, bisa melalui dari suara, kadang dimasukkan bisa melalui makanan atau minuman yang sudah disyarati dengan ilmu peletnya, bisa melalui telepon atau tulisan yang bisa dimasukkan ilmu peletnya, melalui dari kalimat-kalimat atau nada-nada tertentu yang diulang-ulang atau ditekankan kepada si korban oleh si oknum si pengirim pelet. Tapi jika memang sudah terlanjur berhubungan secara langsung ataupun tak langsung, segeralah memblokir atau membuang apapun yang berhubungan yang bisa membuat terhubung dengan oknum si pengirim pelet, dan tidak menemui kembali si oknum pengirim pelet dengan alasan apapun. Mencari orang pintar linuih untuk membantu membersihkan, menghilangkan daya ilmu pelet yang masuk di dalam tubuh. Mempelajari keilmuan dari seorang guru sehingga tidak akan mudah untuk dimasuki ilmu pelet apapun, karena sudah memiliki pagaran diri dari ilmu yang dipelajari. Memiliki sarana pegangan atau benda bertuah yang memiliki daya tolak alami dari ilmu pelet itu sendiri, misalkan mani gajah, bulu perindu, dan yang lainnya. Tentunya itu semua akan bisa menetralisir efek dari ilmu pelet yang akan menyerang masuk dalam tubuh. Di sini saya akan ajarkan dan ijazahkan ilmu ajian tolak pelet yang bisa didayagunakan untuk menghindarkan atau menetralisir atau menolak, bahkan mengembalikan ilmu pelet yang ditujukan pada diri kita, dan siapapun saja boleh mengamalkan ilmu tolak pelet ini. Ilmu ajian tolak pelet: amatek aji ingsun, ilang muspro sakabeh daya ala, pelet manjing sliraku, balio demit tak tikel marang asalmu sing pelet. Tulis Kobil tuh di komen di bawah deskripsi video ini untuk mendapatkan ilmu ajian tolak pelet yang saya ijazahkan, dan cukup dihafalkan benar-benar ilmu ajian tolak peletnya, maka secara otomatis ilmu ajian tolak pelet akan masuk bekerja dalam diri kalian semuanya, karena sudah diprogram secara khusus. Dan untuk penggunanya, bacakan di dalam hati 3 kali ilmu ajian tolak peletnya ketika mengalami terkena guna-guna pelet di dalam diri, atau bahkan bisa digunakan untuk menyembuhkan orang yang terkena pelet dengan menyediakan air putih dengan dibaca doa itu, ilmu ajian tolak peletnya 3 kali di dalam hati, meminta hanya kepada Allah untuk sembuh dari daya pelet yang merasuki orang yang terkena peletnya. Kemudian air minum itu diminumkan. Semoga bermanfaat buat semuanya, siapapun saja, tentang penjelasan ilmu ajian tolak pelet ini. Amin. Salam melet. Demikianlah ya guys penjelasan semuanya tentang ilmu ajian tolak pelet. Dan jangan lupa
Tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh dengan kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.